Teman-teman di sini udah pada ini ya. Maksudnya, oh ya, aku kenalan dulu ya. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenalin teman-teman semua di sini. Aku Arikan Indrayani yang bakal sharing-sharing sama kalian malam ini tentang materi geografi yaitu hidrosfer. Nah, buat teman-teman mungkin yang bisa on cam nih temenin aku. Soalnya semua di sini pada off cam juga dan teman-teman mungkin untuk nama-namanya kayak misalkan VY terus yang Y gitu mungkin bisa diganti nama panggilannya ya biar kita ntar lebih interaktif aja terus aku kayak bisa kayak panggil gitu loh nama kalian gitu satu-satu biar apa ya aku bisa lebih kenal sama kalian gitu sih. Oh ya mungkin teman-teman di sini bisa nih kalau misal udah pada follow IG-nya Growtika kan ya. Nah, mungkin bisa kerjain pretestnya dulu teman-teman di story Instagram. Aku kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau misalkan teman-teman udah selesai ngerjain, pasti ntar ini ya apa kirim di chat Zoom. Kalau misalkan kurang dari 10 menit lebih bagus sih. Pasti udah pada jago sih teman-teman sih. Ntar jam 7 jam 8 atau jam 7.50 bisa kita mulai masuk ke materi ya teman-teman. Atau aku kelamaan ya ngasih ngasih waktu sekitar 10 menit itu. 7 menit deh, 7 menit. Aku kasih sekitar waktu 7 menit. Jadi jam 7.54 aku mulai materinya. Gimana teman-teman? Apa udah ada yang selesai meskipun belum 7.54 sih. Cuman kayaknya aku yakin sih teman-teman udah pada bisa lah ngerjain. Gak apa kan salah karena udah ada pembahasannya juga dan bakalan kita sharing-sharing malam ini tentang materi hidrosfer ini. Gimana teman-teman? Apa udah selesai belum ya? Bisa kasih respon dong. Udah selesai apa belum? Biar ini aku mulai materinya biar nggak molor gitu loh jamnya. Mungkin kalian ada kegiatan lain gitu. Oh ya mungkin sebelumnya ini
Suaraku kedengaran jelas kan ya, karena takutnya nggak jelas terus teman-teman nggak bisa dengerin gitu. Terus kalau misalkan ada yang rame-rame, mohon maaf ya teman-teman ya, karena lagi ada di kos, jadi mungkin ada sedikit gangguan gitu. Oke, jadi udah selesai belum nih teman-teman? Bisa balas di kolom chat kok, nggak apa-apa. Cuman, Udah, Kak. oke, udah ya. Oke, jadi mungkin bisa aku mulai aja ya kelasnya karena udah selesai juga ngerjain pretestnya. Mungkin sebelumnya teman-teman tadi kan aku ada yang baru masuk ya, kenalin sebelumnya aku Arika. Aku angkatan 2020. Jadi teman-teman tapi santai aja di sini karena kita sharing-sharing tentang materi hidrosfer khususnya. Nah, buat teman-teman sebelumnya di sini aku mau tanya dong, kalian kan udah mau persiapan buat UTBK. Nah, pasti udah ada target tersendiri dong. Kalian mau jurusan apa, terus universitasnya apa gitu. Mungkin bisa share dong, kalian pengen jurusan apa, pengen pengen di mana, di PTN mana, biar kita ini nih apa namanya, biar bisa doain kalian bareng-bareng di sini. Semoga teman-teman yang ikut pada malam hari ini, yang berjuang pada malam hari ini bisa lancar gitu UTBK-nya, bisa apa ya, lolos gitu UTBK-nya, bisa dapat apa yang kalian inginkan, pokoknya yang Kak, terbaik. Iya, kenapa? maaf suaranya agak kecil. Oh, kalau sekarang udah jelas belum? Halo? Udah. Oke, maaf ya tadi kayaknya. Oke. Ini ada teman-teman, ada yang dari uh, rename namanya HIUGM dan lain sebagainya. Oh ya, BTW sekedar informasi aja ya, aku dari ITS nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen ITS nggak sih? Karena ITS itu kan nggak yang ya apa ya, ada manajemen bisnisnya juga gitu. Mungkin ada nggak sih dari kalian yang pengen ITS gitu? Tapi kalau nggak ada, nggak apa sih. Aku cuma tanya aja, kepo. Jadi mungkin karena teman-teman di sini biar gak kelamaan. Oh, pengen UB. Jurusan apa nih? Pengen yang UB. Ilmu komunikasi. Mantap. Semoga siap. Semoga teman-teman di sini juga kita doa bareng-bareng ya. Semoga intinya kalian yang berjuang malam ini tuh bisa apa ya? Bisa lolos, bisa lancar lah pokoknya bisa dikasih yang terbaik. Yang UNER pengen apa nih? Semoga ntar yang UB, UNER nih bisa ketemu ya. Soalnya kan kita satu domisili ya, ilmu politik. Terus Unpad juga, amin. Semangat ya. Nah, jadi mungkin karena biar kita agak lama-lama ya. Jadi mungkin bisa aku mulai ya teman-teman. Jadi ntar aku izin share screen dulu. Um, ini share screen aku udah kelihatan belum ya? Oh ya belum aku ini. Ini share screen aku udah kelihatan belum ya? Oke, ini jelas kan ya, maksudnya kayak secara keluaran gitu, apa full layar gitu kan? Takutnya enggak ini. Oke, jadi buat teman-teman, tadi aku udah perkenalan juga, nama aku Arika Indrayani, aku angkatan 2020 dari ITS. Nah, jadi malam ini kita bakal sharing-sharing ya, bukan mengajar sih, karena lebih sharing-sharing aja tentang geografi, khususnya di materi hidrosfer. Bentar. Ntar agak nge-lag. Oke, ini udah. Nah, untuk di hidrosfer sendiri, mungkin untuk materi hidrosfer ini kita bagi secara dari dua sub materi utama ya. Jadi ada dinamika perairan darat dan ada dinamika perairan laut. Nah, untuk dinamika perairan darat sendiri nanti kita bakal belajar nih tentang perairan darat di permukaan itu apa aja, terus tentang air tanah itu apa aja, terus tentang daerah aliran sungai itu apa aja gitu.
Nah, terus buat dinamika perairan laut sendiri, kita bakalan belajar kayak tentang ya perairan laut itu gimana, terus kayak klasifikasinya gimana, terus reliefnya gimana, gerakannya gimana, kayak gitu. Terus kita nggak lupa juga kita bakal belajar siklus hidrologi karena apa ya kayak siklus yang paling penting gitu loh dalam kehidupan ini biar apa ya air itu tetap terjaga gitu. Mungkin aku bisa next ya. Bentar. Nah, untuk siklus hidrologi nih yang pertama. Siklus hidrologi atau yang kita bisa sebut lah ya, itu siklus tentang air gitu ya, dimana itu merupakan siklus yang nggak akan pernah berhenti gitu loh di kehidupan di bumi ini gitu, karena uh, siklus hidrologi itu kayak menunjang di apa ya kayak air gitu di bumi kita tuh akan terus ada atau enggak. Nah, itu berdasarkan siklus hidrologi ini sendiri. Nah, jadi untuk apa ya? Untuk siklus hidrologi sendiri ini ada beberapa proses di dalamnya ya. Dan kita bisa lihat nih dari gambarnya ada evaporasi, ada transpirasi, ada evapotranspirasi, terus ada infiltrasi, ada runoff. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tapi pasti pernah udah awam lah ya sama siklus hidrologi ini. Nah, jadi untuk aku bisa jelasin nih mungkin dari yang pertama untuk siklus untuk evaporasi sendiri. Nah, untuk evaporasi ini adalah kita bisa bilang kayak penguapan lah ya, penguapan dari suatu makhluk abiotik kok makhluk sih gimana? Kayak penguapan dari benda-benda abiotik. Nah, misalkan dari tanah, dari air. Maksudnya yang berevaporasi itu air. Cuman airnya itu kayak ada di badan air, entah itu dari sungai, entah dari danau, terus ada yang dari tanah juga gitu. Nah, terus berikutnya ada transpirasi. Nah, kalau transpirasi ini baru yang dari makhluk hidup nih, dari bukan yang abiotik tapi dari benda-benda biotik, misalkan kayak dari tumbuhan. Ini dari gambarnya dari tumbuhan. Nah, terus untuk gabungan dari keduanya itu namanya itu evapotranspirasi, yaitu gabungan dari antara penguapan dari benda-benda abiotik dan tumbuhan gitu. Jadi kayak di sebutannya itu dijadiin satu gitu, di evaporasi dan transpirasi gitu. Nah, terus ini sebenarnya ada yang kelupaan nih di sini, ada yang ketinggalan. Itu adalah kondensasi atau kita bisa bilang kita kenal itu namanya pengembunan gitu. Jadi dari titik-titik air itu akan jadi dari uap air yang udah dari proses evaporasi dari penguapan itu bakalan oh iya suaranya kecil maaf ya maaf sekarang udah jelas belum ya maaf Udah, Kak. oke maaf. Nah, jadi untuk yang kondensasi itu kayak proses lanjutan gitu dari evaporasi. Nah, jadi dari uap air itu menjadi titik-titik air gitu. Jadi dari gas ke cair gitu. Terus itu akan apa ya mengumpul gitu, ntar jadi awan gitu. Itu sederhana sih teman-teman. Terus ada infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah proses peresapan dari air nah ke dalam tanah gitu. Nah, terus ada runoff. Nah, runoff ini ya kita bisa bilang kayak pergerakan air di permukaan, entah itu di tanah, entah itu dari apa ya dari perbukitan gitu. Pokoknya itu pergerakan air yang ada di permukaan gitu, kayak sungai gitu contohnya. Nah, terus ada juga infiltrasi udah ya. Nah, ini ada juga perkolasi. Nah, perkolasi ini baru apa ya kayak pergerakan air di dalam tanah gitu. Kayak bisa kita bilang yang akan kita pelajari bentar lagi itu air tanah gitu. Jadi aku bisa next dulu. Bentar ini agak melek. Nah, untuk siklus hidrologi sendiri itu ya teman-teman itu dibagi jadi tiga. Nah, yang pertama itu ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, untuk siklus pendek sendiri kita bisa lihat dari gambarnya nih. Siklus pendek itu awalnya dari laut dan akan berakhir maksudnya apa ya hujannya itu akan jatuh di laut juga gitu. Jadi awan yang udah jenuh yang bakal jatuh jadi hujan itu nggak sampai terbawa ke daratan gitu. Jadi penguapannya itu di laut dan hujannya juga di laut gitu.
mungkin apa ya, kayak teman-teman itu bisa mahamin, bisa ngafalinnya itu kecil lagi ya. Maaf, maaf. Bentar. Oke. Semoga ini bisa kedengeran jelas ya. Jadi buat teman-teman, buat mahaminnya, buat ngafalinnya, tapi aku saranin jangan ngafalin sih, lebih ke pahamin aja gitu. Apalagi geografi itu kan kayak pakai gambar-gambar itu lebih seru ya, kita lebih cepat nangkep gitu. Nah, pokoknya kalau siklus pendek ini dia tuh penguapannya di laut, evaporasinya di laut, dan presipitasi atau hujannya itu bakalan di laut lagi. Itu teman-teman. Nah, aku bisa next. Bentar. Nah, berikutnya ini yang siklus sedang. Nah, kalau misalkan siklus pendek, tadi kan um, hujannya itu terjadi di laut. Nah, untuk siklus sedang ini hujannya itu terjadi di darat. Jadi untuk awannya itu bakal apa ya, kebawa gitu, kebawa ke daratan karena angin. Nah, jadi evaporasinya di laut, terus kondensasinya juga di laut gitu. Tapi nanti terbawa angin. Nah, terbawa angin sampai ke daratan dan um, awan ini kayak sudah jenuh gitu, udah berat gitu ya, udah berat, udah ngebawa air penuh, akhirnya dia jatuh ke daratan dan di daratan itu bakal ya itu jatuh di permukaan tanah yang bakal ngebentuk aliran entah itu sungai gitu. Nah, jadi akan terjadi peristiwa yang namanya run off. Akhirnya si air yang ada di tanah, yang ada di permukaan tanah itu bakalan mengalir ke lautan gitu. Nah, untuk berikutnya yaitu siklus panjang. Ini jenis siklus hidrologi yang terakhir. Nah, itu kalau siklus panjang ini evaporasinya di laut, kondensasinya di laut, dan dia akan terbawa angin, yaitu proses adveksi ini terbawa angin ke daratan. Nah, sebenarnya dia bisa aja sampai di daratan, maksudnya di darat di dataran rendah gitu, nggak sampai di dataran tinggi gitu. Cuman dia akan apa ya, mengalami proses infiltrasi gitu. Nah, misalkan dan kalau misalkan hujannya itu awannya itu terbawa sampai ke dataran tinggi, dia itu bakal apa ya? Dataran tinggi kan dingin kan, apalagi kayak di pegunungan gitu dingin. Nah, dia akan ngebentuk yang namanya hujan es gitu. Kayak salju lah gitu. Nah, maka dari itu si es ini atau si salju ini bakalan mencair, akan ngebentuk sebuah sungai yang akhirnya dia turun ke dataran rendah dan airnya itu kan selama proses mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah dia itu bakal ini apa mengalami proses infiltrasi gitu. Jadinya si proses infiltrasi dan run off ya. Jadi kalau misalkan yang siklus sedang itu hanya run off, sedangkan yang siklus panjang ini si airnya ini bakalan mengalami proses yang namanya infiltrasi atau penyerapan ke dalam tanah. Nantinya air yang infiltrasi ini juga kembali ke laut. Jadi intinya sebenarnya buat siklus hidrologi ini gampang kok. Jadinya um, berawal di laut, nanti akhirnya juga ke laut gitu. Nah, ini salah satu sub utama dari dinamika hidrosfer. Ini kita akan belajar tentang perairan darat. Nah, apa apa aja sih yang di darat ini? Jadi untuk di perairan darat kita punya beberapa materi, ada air permukaan dan air tanah. Nah, untuk air permukaan sendiri kita tahu itu ada sungai, ada rawa, terus ada danau juga. Nah, terus untuk air tanah sendiri itu ada sungai bawah tanah, ada geyser dan ada artesis. Nah, mungkin teman-teman di sini aku kalau misalkan aku kecepatan ngomongnya bisa ini aja ya, chat aja, boleh kok, gak apa-apa. Bilang aja pelan-pelan Kak gitu. Mungkin kalian lagi nyatet atau ya karena aku kecepatan jadi kurang paham gitu. Bisa kok, bisa. Ini aman ya teman-teman. Semoga suaraku juga jelas dan nggak kecepatan gitu. Aku akan next. Nah, ini nih buat kita bahas tentang air tanah dulu ya. Karena cukup apa ya, cukup lebih singkat gitu daripada
air permukaan. Jadi untuk air tanah itu merupakan bagian air yang berada di bawah permukaan tanah, tapi dia itu ada di media peresapan air. Nah, terus untuk air tanah sendiri itu biasanya masuknya itu ya dari permukaan tanah itu bisa melalui pori-pori tanah, bisa melalui retakan, bisa melalui rongga tumbuhan juga gitu. Nah, terus untuk beberapa macam air tanah. Tadi kan udah aku sebutin ada sungai bawah tanah, ada geyser juga, ada artesis gitu. Itu kayak beberapa bentuk dari air tanah gitu ya. Nah, untuk air tanah sendiri tadi aku udah nyebutin itu sungai bawah tanah. Mungkin teman-teman kayak pernah ngeliat gitu kayak di goa gitu. Pernah kan kayak ada goa terus itu kita harus apa ya masuk ke dalam goanya gitu kan yang di bawah tanah itu. Nah, itu sebenarnya itu merupakan sungai bawah tanah di mana aliran airnya itu melewati rongga-rongga di dalam tanah gitu. Salah satunya yang rongga-rongga di dalam tanah itu ya gua itu. Nah, terus ada juga geyser. Nah, ada geyser, ada gletser gitu kan. Mungkin pas teman-teman pasti pernah lah ya dengerin ada geyser, ada gletser. Nah, kalau gletser ini geyser ini semburan air gitu dari dalam tanah dengan suhu yang lebih tinggi atau panas lah ya gitu atau kita bisa bilang sumber air panas gitu itu geyser. Nah terus ada kalau gletser itu kita bisa tahu gletser itu sebenarnya gletser itu air permukaannya teman-teman karena dia kan dari pegunungan terus dia jadi um, air dingin gitu loh yang bakal mencair gitu karena dia es kan. Nah, terus yang selanjutnya itu ada artesis. Nah, kalau artesis itu air tanah yang terjebak di dalam tanah yang dapat memancar apabila diberi tekanan. Jadi kayak misalkan kita nyari ini sumber apa sih? Sumber mata air gitu. Kan kadang kita perlu pengeboran kan. Nah, itu kita kasih tekanan kan di tanahnya. Nah, itu kalau airnya keluar itu bakalan jadi yang namanya air tanah dalam atau ya kita bisa bilang artesis itu nih ya jadi atau kita bisa bentar mana ya eh oke lanjut jadi untuk yang digambar ini dia kan ada dua jenis air tanah nih berdasarkan letaknya ya. Nah, itu ada air tanah dalam dan air tanah dangkal. Nah, tadi aku juga sudah nyebutin kan artesis. Nah, ini ada temannya nih satu namanya air freatik. Jadi kalau misalkan air freatik itu ya um, air freatik itu air tanah yang ada di atas lapisan kedap air. Jadi mungkin aku izin anotate ya teman-teman ya. Jadi untuk ini kan udah ditunjukin nih ini lapisan kedap airnya yang warna putih lah ya gitu. Nah, sedangkan yang panjang ini tuh merupakan apa namanya? Merupakan air tanahnya. Nah, kalau misalkan ini ada di atasnya si ini yang air, apa lapisan kedap airnya ini nih. Nah, itu namanya air tanah dangkal karena dari jaraknya kan dari sini ke sini tuh nggak begitu jauh gitu loh. Dan termasuk dangkal gitu dari permukaan yang permeable atau yang masih bisa dilalui sama air gitu. Nah, untuk yang air tanah dalam ini udah jauh gitu loh, udah jauh di dalam tanah, di mana air artesis ini apa ya merupakan air yang ada di antara dua lapisan kedap air gitu. Nah, ini kan lapisan kedap air nih yang aku tunjuk bentar warna apa ya? Warna hijau deh. Ini kan udah lapisan kedap air, ini juga di lapisan kedap air kan. Nah, air tanahnya tuh ini itu. Nah, ini air tanah dalam karena jaraknya dari permukaan ke sumber airnya itu cukup jauh gitu, teman-teman. Aku hapus dulu ya. Nah, gitu. Oke. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum aku lanjutin ke air apa air permukaan ya. Mungkin karena nggak ada yang mau ditanyakan dulu,
aku bisa lanjut dulu ya teman-teman. Nah, di sini nih ada kita bakal bahas air permukaan. Tadi kan ada sungai, ada danau, ada rawa juga. Nah, kita bakalan bahas sungai terlebih dahulu. Nah, untuk sungai sendiri itu ada berdasarkan beberapa ini ya, beberapa faktor apa ya, kayak komponen gitu. Nah, yang jenis-jenis sungai berdasarkan sumbernya. Itu ada sungai hujan, ada sungai salju dan sungai campuran. Nah, dari namanya pasti kayak teman-teman udah tahu kan, kayak sungai hujan pasti sumbernya dari air hujan gitu. Nah, sedangkan untuk sungai salju kita pasti teman-teman udah juga tahu gitu loh. Sungai salju pasti ya airnya dari salju atau es yang mencair gitu loh. Kayak misalkan dari pegunungan Jaya Wijaya gitu kan, apa namanya, dia esnya mencair terus ngebentuk suatu aliran sungai gitu yang bakalan dari hulu ke hilir gitu. Nah, untuk sungai campuran ini dari campuran dari air hujan dan dari salju atau es yang mencair gitu. Nah, sedangkan berdasarkan volumenya untuk sungai ini dia itu ada sungai intermittent, ada sungai eufemeral, ada juga sungai perennial, di mana sungai perennial ini dibagi dua, yaitu sungai permanen dan sungai periodik. Nah, untuk yang intermittent, dia itu sungainya itu cuman ada pada saat musim hujan aja. Nah, jadi pas kemarau ya udah kering dong, karena adanya cuma di musim hujan. Nah, sedangkan yang eufemeral dia itu cuman mengalir pas hujan aja dan beberapa saat setelah hujan gitu. Jadi sebenarnya kalau sungai intermittent ini apa ya, jangka waktunya itu lebih lama gitu daripada sungai ephemeral gitu. Jadi teman-teman bisa bedain antara sungai intermittent dan sungai ephemeral tuh dari jangka waktunya. Gitu. Kalau misalkan sungai intermittent di musim hujan dan otomatis berarti musim hujan, kan musim hujan berarti ya dari Oktober sampai April gitu itu ada. Cuman kalau misalkan dari apa, dari yang musim kemarau, nah sungai intermittent ini bakalan kering gitu. Nah, untuk sungai ephemeral, nah yang tadi kan aku sudah bilang dia cuman ada saat hujan gitu. Saat hujan aja ya teman-teman. Jadi kayak lebih singkat gitu daripada intermittent. Nah, untuk selanjutnya itu ada perennial. Nah, perennial ini dibagi jadi dua, itu permanen dan sungai periodik. Nah, kalau misalkan permanen dari namanya aja permanen, berarti airnya itu di sungai itu bakalan ada terus-menerus, entah itu ya musim kemarau atau musim hujan sekalipun. Dia bakalan terus ada gitu. Nah, contohnya ini ada di sungai-sungai kayak di Pulau Sumatera, Kalimantan gitu kan. Sungai di Pulau Sumatera sama Kalimantan kan udah kayak jadi budayanya mereka, kehidupan sehari-harinya mereka itu udah bergantung sama sungai banget kan, teman-teman. Nah, terus untuk yang periodik ini seperti namanya, berarti uh, di kemarau ada, di apa, di musim hujan, di musim hujan ada, di kemarau nggak ada gitu. Itu kayak Bengawan Solo, pokoknya ada di pulau-pulau Jawa gitu loh. Tuh. Nah, berdasarkan alirannya, nih, pasti teman-teman udah pernah apa ya, kayak kenal lah sama gambar ini gitu. Nah, ini ada aku kasih keterangan ya gitu. Sebenarnya ini salah sih keterangannya A, B, C, D, E. Mungkin kita pakai awalan katanya aja ya. Dan untuk sungai konsekuen. Nah, sungai konsekuen, bentar aku izin anotit ya teman-teman. Nah, sungai konsekuen di sini kan bentuknya gini nih. Nah, dia itu sejajar atau searah gitu sama lerengnya. Lerengnya bentuknya kayak gini, ya udah sungainya bakalan ikut gitu loh dari atas ke sini ke bawah sini gitu. Tapi ada juga sungai subsekuen. Nah, sungai subsekuen ini sungai yang dimana dia tuh apa ya, kayak tegak lurus gitu loh, tegak lurus dari, atau mau bisa kita bilang memotong arah lereng dan memotong sungai konsekuen gitu. Nah, yang aku gambar warna merah ini ya. Terus ada juga sungai obsekuen. Nah, sungai obsekuen ini adalah sebenarnya dia tuh anak sungai dari sungai subsekuen. Cuman dia itu arahnya melawan lerengnya, jadi naik gitu loh. Jadi kayak
dia tuh kita bisa bilang kayak butuh effort lah gitu. Nah, terus yang berikutnya ada Sungai Risequen. Nah, Sungai Risequen ini sama kayak Obsequen, dia tuh anak sungai dari Sungai Subsequen, tapi bedanya kalau Obsequen itu kan berlawan arah, sedangkan Risequen itu searah gitu, searah lereng maksudnya gitu. Nah, terus untuk yang berikutnya ada Sungai Insequen. Nah, untuk Sungai Insequen ini sebenarnya arahnya itu nggak beraturan, teman-teman. Jadi, misalkan ya kita dia itu bisa em, mengikuti lereng ya, cuman arahnya itu nggak lurus gitu loh. Bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana gitu. Pokoknya dia arahnya nggak lurus. Meskipun apa ya, juga ada yang lurus, tapi itu juga bisa ada yang belok juga gitu. Maksudnya kayak misalkan dari apa dari subsequent ini dia ke sana ke sana ke sana, intinya nggak beraturan gitu loh. Jadi intinya kalian bisa memahami bahwa sungai insequent itu arahnya nggak beraturan gitu. Nih mungkin aku berdoa semoga kalian paham ya sama penjelasanku. Mungkin aku agak bahasanya mungkin kurang sulit dimengerti ya, mohon maaf. Terus ini aku lanjutin. Bentar. Nah, ini berikutnya ada, oke, mantap, mantap. Terus berikutnya ini ada berdasarkan struktur geologisnya. Nah, untuk struktur geologisnya itu ada 3, ada antecedent, ada reverse, ada superpose gitu. Nah, jadi menurutku teman-teman kalau belajar geografi itu ya, kalau aku sih sebenarnya, aku nyaranin sih kayak lebih kita interaktif sama gambar gitu loh. Maksudnya kita mending pakai gambar karena dengan gambar itu kayak otak kita lebih gampang ngerekam gitu loh. Karena kita kayaknya udah pernah lihat gambar ini nih gitu. Jadi menurutku ya kalau dari aku sih mending pakai gambar karena geografi kan apa ya berhubungan sama alam juga kan sama bumi kita. Jadi lebih baik buat langsung pakai gambar gitu. Jadi biar kita bisa ngerti daripada kita pakai kata-kata. Nah, terus untuk sungai antecedent dia tuh sebenarnya apa ya? Jadi alirannya itu sebenarnya kayak ditahan gitu loh, teman-teman, kayak ditahan sama entah itu sedimen, entah itu ya pokoknya ada sesuatu hal yang menahan itu ya ini. Nah, karena arusnya itu yang sangat bisa kita bilang sangat deras ya. Um, jadi dia kayak bisa tetap ngelanjut gitu loh, ngelanjutin si alirannya. Tapi dia tuh mengalami pengangkatan gitu. Jadi si airnya itu ngikutin pola yang apa pola permukaannya. Misalkan dari sini kan nggak ada kayak lancar-lancar aja gitu. Terus ada kita bisa kayak kayak polisi tidur lah ya. Nah dia ngikut nih bentuknya. Nah gitu. Jadi karena ada pengangkatan dia um, ikut kayak gitu bentuknya, bentuk sungainya. Nah terus untuk sungai river sendiri dia tuh karena nggak begitu deras ya, jadi kayak alirannya tuh kayak begitu deras dan jadi kekuatan buat nembus si entah itu sedimen atau penghalang ini nggak bisa, jadi dia harus mengubah pola alirannya gitu. Iya udah belok aja karena dia nggak bisa nembus ini gitu. Nah terus untuk yang superpose, nah mungkin untuk pemahamannya ya, karena ini kan superpose, berarti super kan. Dia super berarti alirannya itu bener-bener yang deres banget gitu ya. Sehingga lebih deres daripada yang ini, yang antecedent ini. Jadi dia tuh kayak bisa nembus aja gitu. Jadi si sedimen atau si ya penghalangnya ini ditembus aja gitu. Jadi pola alirannya tetap kayak antecedent gitu sih. Ntar aku hapus dulu. Berarti sungai yang alirannya lurus itu yang superpose, Kak? Iya, yang sebenarnya kalau misalkan antecedent itu juga lurus, tapi dia itu mengikuti pola si ininya. Bentar, si struktur tanahnya ini kan ada penghalangnya kan, entah itu sedimen, entah itu ya kalau batu nggak mungkin sih, karena terlalu keras juga ya. Misalnya kita perumpamakan kayak sedimen gitu ya, jadi sedimennya itu nutupin aliran sungainya. Nah kalau antecedent itu sebenarnya alirannya deras, cuman dia nggak bisa
nembus si ininya, penghalangnya. Nah, tapi kalau superpose dia bisa nembus. Tapi si antecedent sama superpose ini sama-sama lurus kok. Cuman dari bedanya adalah dari kekuatan ini aja, kekuatan alirannya gitu. Oh, makasih, Kak. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain langsung aja gak apa-apa kok, langsung motong aja gak apa-apa. Nah, terus ini ada pola-pola aliran sungai gitu. Nah, untuk pola-pola aliran sungai sendiri ini ada secara apa ya, secara umum gitu, secara genre itu ada 8, ada dendritik dan lain-lain sebagainya ini. Jadi untuk yang dendritik apa ya, teman-teman bisa menggambarkan atau menganalogikan gitu ya, kayak percabangan pohon gitu. Karena dia kayak nggak beraturan gitu kan. Nah, anggap aja kalau kita lihat ini juga kayak percabangan pohon kan, anggapan ini cabang-cabang pohonnya gitu. Nah, untuk daerah terjadinya pola sungai ini, dia itu biasanya di dataran biasa kok, dataran rendah kayak biasa kayak di enggak, bukan yang dataran tinggi, pokoknya dataran rendah, entah itu di bentar. Oh, bentar yang Sungai Epigenesa. Aku kalau setahu aku ya gitu. Ini aku ada pertanyaan nih dari salah satu teman kita, itu Sungai Epigenesa itu apa? Uh, Mungkin bisa aku jawab bentar lagi karena setauku ya untuk epigenesa itu setauku adalah salah satu apa ya, faktor endogen dari, kan ada misalkan bumi kita terbentuk itu kan karena faktor endogen dan eksogen. Nah, kayak bukan aneh ya, kayak apa ya, kekuatan dari dalam bumi sini atau ya sama dari eksogen. Nah, untuk yang epirogen apa sih tadi, epigenesa ini yang kamu maksud apa ya? Oh, berarti adanya pengikisan ya Kak. Ini kamu nanya sungai ta? Sungai yang epigenesa ini ta? Soalnya aku dengarnya oh oke oke oke. Oh, iya 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 benar-benar. Jadi yang epigenesa itu kan salah satu, kalau yang pernah aku dengar ya, ada epigenesa, ada orogenesa. Nah, itu suatu hal yang apa ya, kayak ngebentuk mengikis. Ntar aku cari dulu deh, aku takutnya bilang ke kalian salah informasi gitu. Sungai yang terus-menerus mengikis batuan sehingga dapat mencapai daerah. Jadi kalau pas yang aku baca, benar kata kamu, jadi Sungai Epigenesa itu apa ya, kayak sungai yang mengikis batuan di sekitarnya gitu loh. Jadi dia pokoknya batuan apa aja yang dilalui ya udah dia kikis aja gitu, dirusakin lah gitu sama si aliran sungai ini tuh karena dia terlalu deras gitu sih. Tuh mungkin semoga ngerti ya. Oke, sama-sama. Oke, aku lanjut. Oke, tadi kan dendritik udah, terus rektangular. Nah, rektangular buat teman-teman tuh memahaminya tuh gimana ya? Lebih gampangnya pokoknya bentuknya itu banyak sudut siku-sikunya. Kita bisa bilang kayak kotak-kotak gitu loh. Pokoknya lebih banyak sudut siku-sikunya. Kita bisa lihat dari gambar. Warna gitu. Nah, ini kan ngebentuk sudut siku-siku kan. Aduh, warna ungu lagi gak kelihatan. Nah, ini ngebentuk siku-siku. Nah, intinya dia tuh ngebentuk pola aliran sungai yang bentuknya nanti bakal kotak-kotak gitu. Ya meskipun nggak sejelas kayak ya kotak-kotak gitu ya, enggak. Cuman kita lihat apakah dia ngebentuk sudut siku-siku atau enggak gitu. Nah, biasanya karena dia ngebentuk sudut siku-siku atau enggak, nah biasanya sungai ini tuh adanya di daerah patahan gitu. Ada di daerah patahan, terus yang berikutnya ada pola pinit. Nah, untuk pola pinit ini dia tuh buat apa ya, anak-anak sungai atau muara-muara sungainya dia tuh bakalan ngebentuk sudut lancip.
Nah, ya benar, ini benar dari Syahnas. Itu boleh juga kok yang dendritik, dia tuh mau ngapalin kayak akar gitu, boleh kok. Pokoknya dia tuh polanya itu menyebar, terus ya agak beraturan gitu loh. Entah itu kamu mau bilang akar, mau bilang percabangan, boleh-boleh. Yang bentuk kotak-kotak bukan yang rectangular. Maksudnya yang kotak-kotak yang rectangular kok. Yang ini. Maksudnya Tiana gimana? Kotak beda. Oh, kotak beda-beda sama siku-siku. Bentar. Oh, mungkin aku salah ini ya, salah ngejelasin tadi ya. Pokoknya gini aja, aku gak mau nyebutin kotak-kotak deh daripada kalian bingung. Pokoknya kalian itu apa ya? Gimana ya? Aku gak bikin kalian bingung. Menurutku antara kotak-kotak sama membentuk, karena kalau kita lihat polanya secara langsung itu nggak ngebentuk apa ya, nggak ngebentuk kotak yang sempurna gitu loh, nggak ngebentuk alirannya, nggak bentuk gini. Ya, nggak ngebentuk kotak-kotak yang sempurna gitu loh. Nah, jadi apa ya? Menurutku sih dia, biar gampang aja lah ya, biar kalian nggak bingung juga. Menurutku yang rektangular ini dia bakalan ngebentuk yang sudut siku-siku gitu. Jadi di setiap anak, gimana, di setiap anak sungainya dia itu bakalan ngebentuk sudut siku-siku gitu sih. Mungkin aku bakalan cari referensi lain ya, ntar. Terus aku coba cek lagi gitu apakah ini ku ada kesalahan di mana ya, biar kalian nggak bingung gitu loh. Karena di sini kita kan ingin kayak mengeluruskan gitu kan pemahaman dari kita masing-masing. Di sini aku juga belajar sama kalian. Mungkin kalian ya apa ya, lebih paham gitu. Bisa, kalian juga bisa ngoreksi aku. Jadi santuy aja kalau misalnya kalian mau ngoreksi atau mau bilang kak ini salah gitu, nggak apa kok. Mungkin ini aku lanjut ya untuk yang pola pinit. Yang pola pinit itu si muara-muara atau anak-anak sungainya itu bentuk sudut lancip, dan untuk daerahnya dia itu ada di lereng yang terjal gitu. Misalkan kita bayangin dari pegunungan, dari gunung lah ya gitu. Nah itu si sungainya itu dari hulu ke hilirnya itu bakalan kan lerengnya terjal tuh. Nah itu bakalan membentuk sungai yang bakalan jadi satu gitu ya. Itu ngebentuk sudut lancip. Nah itu yang namanya pola pinit gitu. Nah untuk yang pola trellis, dia tuh anak-anak sungainya cenderung sejajar pada saat bermuara di sungai utama. Nah untuk pola-pola trellis ini kita pola-pola trellis ini si sungainya itu ada di daerah lipatan tuh. Nah, jadi buat teman-teman, buat gimana ya, kadang trellis nih yang mana gitu kan, bingung kan. Pokoknya si trellis itu bentuknya memanjang gini. Beda sama si rektangular. Kalau rektangular dia ngebentuknya apa ya? Kayak sungai itu lebih meluas gitu loh. Lebih ke arah nanti bakalan luas gitu. Tapi kalau misalkan trellis ini bentuknya memanjang. Terus untuk anular itu pokoknya si sungai utamanya itu apa ya, dilingkari oleh sungai-sungai, anak-anak sungainya gitu. Untuk yang trellis sendiri itu nggak ngebentuk siku-siku sih. Dia anak-anak sungainya, bentar aku annotate dulu. Nah ya, oh ini. Dia anak-anak sungainya dan ya anak-anak sungai itu lebih ke sejajar gitu loh. Kan ini sungainya gitu ya. Kalau misalkan yang rektangular, menurut aku sih misalkan ini sungai utamanya. Nah, terus dia yang ngebentuk sudut siku-siku si anakan si anak sungainya gitu, menurut aku. Jadi ngebentuknya gini. Karena apa ya, ilustrasi setiap sumber itu beda ya. Cuman aku gambarinnya gini sih.
gitu. Karena dia ada di daerah patahan juga. Mungkin itu ya teman-teman, atau masih kurang jelas? Gak apa sih kalau misalnya teman. Kalau tralis itu berarti lebih ke manjang gitu aja ya, Kak? Kalau Bener. rectangular kan lebar gitu. Iya benar itu. Aku biar kalian nggak bingung itu karena kan dari gambarnya ya bisa bilang aku agak sama kan, agak sama gitu ya. Menurutku dia kalau misalkan rektangular itu benar kata Tiana tadi melebar, sedangkan kalau trails itu lebih ke memanjang nanti sungainya gitu. Nah, terus yang anular itu pokoknya si sungai utamanya itu di apa ya? Di lingkar gimana ya kayak dikelilingi sama anak-anak sungai. Bentuknya ini kan sebenarnya anular. Anular itu kayak melingkar gitu loh, kayak bulat gitu. Cuman ini kan dalam kenyataannya nggak mungkin kan sungai itu langsung bentuk bulat gitu kan, pasti ada yang nggak beraturan gitu. Nah, terus ada juga pola paralel itu yang pola paralel itu dia tuh hampir sejajar dan bedanya sebenarnya kalau trellis tuh juga sejajar kan. Cuman dia mereka berdua ini perbedaannya di letak atau di daerah terjadinya gitu. Nah, kalau di trellis dia di daerah lipatan, tapi kalau paralel ini ada di sungai yang lereng kok sungai sih? Yang lerengnya curam gitu. Gitu sih. Terus Kayak untuk air terjun bukan, Kak? kalau misalkan air terjun beda sih itu karena bukan kalau air terjun itu kan hampir gimana itu 90 derajat karena ini nggak sampai 90 derajat kayak misalkan dari gunung dari aliran air dari pegunungan gitu ke dataran rendah. Nah, maksudku bukan yang air terjun sih gitu. Kalau air terjun beda lagi. Gimana? Atau Paham, Kak? oke oke. Semoga teman-teman yang lain juga paham. Kalau misalnya nggak paham langsung tanya aja gak apa. Nah, untuk yang dua ini kan ada radial, ada radial dan sentripetal. Sebenarnya kedua sungai ini tuh sama-sama dinamakan radial. Cuman yang sebelah sebentar aku anotir lagi. Cuman yang sebelah sini, yang radial ini dia itu radial itu pola sungai itu dibagi dua. Ada yang sentripetal, ada yang sentrifugal. Nah, ini aku gambarin ya. Misalkan ini yang radial sentripetal lah ya, misalkan. Sentrifugal dulu, sentrifugal karena sentripetal yang sebelah sini. Nih, misalkan pusat sungainya atau kita bilang pusat badan airnya ini di sini. Nah, kalau yang sentrifugal dia tuh bakalan meninggalkan pusat gitu loh. Jadi arahnya gini keluar. Nah, nah untuk pola ini dia itu apa? Terjadi di gunung, di puncak gunung. Jadi kan kita bisa gambarin gini lah ya. Misalkan ini gunung lah ya. Terus di sini tuh ada kayak badan airnya. Nah, dia kan bakalan turun gitu kan. Menjauhi si badan airnya. Oh iya, aman kan ya suaraku? Maaf, ini kayaknya headsetku deh yang. Oke, semoga jelas ya teman-teman suaraku. Ini aku agak deketin lagi. Terus si ini kan sentrifugal. Nah, yang berikutnya itu sentripetal. Sentripetal ini sama, kan ada badan air nih ya di tengah-tengahnya. Nah, arahnya ini dia malah menuju ke badan airnya. Jadi dia tuh kalau misalkan si apa sentrifugal itu dia di puncak gunung, tapi kalau si sentripetal ini dia adanya di cekungan, kayak di lembah gitu. Nah, dia jadi di satu gitu turun ke bawah, membentuk badan air di sininya gitu. Nah, terus ini gampang sih pokoknya sih teman-teman ini eh, ingatnya sentrifugal dia itu meninggalkan pusat, sentrifugal dan sentripetal dia itu mendekati pusat gitu. Nah, terus aku next. Oke, buat apa nih? Berikutnya kita masuk ke daerah aliran sungai. Bentar ya, teman-teman.
Nah, untuk daerah aliran sungai ini kan kita kenal dia itu dibagi menjadi 3. Nah, ada hulu, tengah, dan hilir. Nah, untuk 3 bagian ini dia tuh punya karakteristiknya. Nah, kita bisa lihat di gambar ya. Dari bentuknya dulu dah, dari bentuknya. Nanti hilang. Ya. Dari gambarnya kita lihat dari yang gambarin ya, gambar A ini, dia kan bentuknya V gini kan. Karena apa? Karena dia tuh termasuk sungai muda, sungai baru, dan apa ya? Dia tuh alirannya deras kan. Jadi pengikisannya itu fokus ke bagian sininya, di bagian apa ya? Tengahnya. Dia gak fokus ke bagian pinggir-pinggirnya gitu. Sedangkan kalau di tengah hilir itu kan alirannya udah mulai santuy lah ya, sudah mulai uh, udah bilang tenang. Cuman yang paling tenang kan di hilir, baru yang di tengah ya nggak terlalu deras gitu. Nah dia bentuknya udah bentuk U nih, karena alirannya kan nggak begitu deras dan pola pengikisannya itu udah nggak berfokus di tengah ini, tapi dia udah ngikis ke samping-sampingnya. Apalagi yang hilir, karena yang hilir kan apa ya, kecepatannya udah berkurang kan, jadi dia fokusnya pengikisannya ke daerah samping-sampingnya gitu. Bentar, aku hapus. Bentar. Nah, jadi untuk yang si di hulu ini juga kondisinya berbatu terjal gitu loh sungainya. Terus buat yang di tengah, dia tuh sungainya udah ya tadi aku bilang nggak terlalu deras. Terus eh, erosinya juga udah nggak dominan ke yang vertikal, nggak ke dalam, jadi ke samping-samping. Terus itu proses transportasi hasil hasil erosi dari hulu. Jadi dari hulu kan pasti kayak bawa apa ya, material gitu. Dari hasil pengikisannya itu. Nah, terus di hilir dia itu apa ya? Kayak sama kayak di tengah, pengikisannya udah horizontal dan alirannya udah nggak deras. Terus oh ya, mungkin next dulu ya. Di sini di pembagian wilayah DAS atau daerah aliran sungai. Jadi untuk di hulu, tengah, hilir itu apa ya, punya manfaatnya masing-masing. Nah, kalau di hulu kita tahu kan banyak pohon lah ya pasti. Kayak sebagai daerah resapan gitu kan. Nah, fungsinya itu ya pasti daerah resapan, reservoir alami atau apa ya, tempat penyimpan air alami kayak gitu. Terus dan pasti di hulu itu kebanyakan itu ya apa ya, kayak tempatnya itu hutan lindung gitu, dilindungi gitu, nggak boleh ada, kalau bisa gitu nggak boleh ada penebangan hutan, nggak boleh ada kebakaran hutan dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar difokuskan buat perlindungan dan daerah resapan air gitu. Terus untuk yang tengah dia itu merupakan wilayah peralihan ya gitu. Jadi di tengah ini udah mulai ada aktivitas pertanian, kayak misalkan dari orang desa, orang yang dekat sama hutan, dia dia apa namanya, kegiatannya udah di situ. Nah, jadi daerah di bercocok tanam, pokoknya dia tuh udah ngebuka lahan lah di situ. Nah, terus di hilir baru kayak daerah pemukiman kayak gitu, pemanfaatan kayak di kota gitu. Kota tuh termasuk hilir gitu. Nah, terus berikutnya nah di daerah hilir sungai itu ada yang namanya mender. Mender sungai. Nah, mender ini bentuknya ya ini sungai yang eh, berkelok-kelok ini. Nah, sungai yang apa ya, yang mender, sungai yang patah, dia tuh bakal ngebentuk yang namanya oxbow lake. Itu bentar. Nah, ini kan sungainya awalnya kayak gini nih, yang aku tandai merah ini. Nah, dia kan kena air, dikikis apa ya, kena erosi air terus menerus nih. Di sini kayak deras gitu kan air alirannya. Nah, gini. Nah, dia bakalan menyempit seperti ini. Nah, kena air aliran-aliran terus, kena aliran terus, di erosi terus, airnya dia patah. Dead. Nah, ini yang namanya Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda. Tuh, karena bentuknya kayak tapal kuda kan. Jadi mereka nyebutnya daerah Tapal Kuda gitu.
Oke, mungkin aku next. Nah, berikutnya ini ke danau ya. Karena banyak banget kayaknya pembahasan tentang sungai, selanjutnya kayak danau. Nah, danau ini berdasarkan jenis proses pembentukannya, danau itu dibagi jadi beberapa. Yang pertama danau vulkanik, pasti karena aktivitas vulkanik dong. Kayak misalkan Danau Kelimutu sama Kawah Ijen. Nah, mungkin sekedar info aja ya teman-teman. Aku nih asalnya dari Bondowoso, Jawa Timur, dan di mana Kawah Ijen itu ada di antara Bondowoso dan di Banyuwangi gitu. Jadi uh, namanya kawah ya gitu. Karena jadi si apa si danau si Kawah Ijen ini dia tuh merupakan hasil dari aktivitas vulkanik gunung, aku lupa gunungnya apa ya namanya. Jadi itu kan ngebentuk kawah. Nah, si airnya ini sebenarnya dia tuh air hujan yang terus apa ya? Terakumulasi gitu loh. Tapi karena ada aktivitas, karena gunungnya juga masih aktif, materinya lumayan sih karena apalagi yang masih yang laut, masih yang bahas tentang laut gitu. Mungkin lumayan sih cukup. Ntar lagi kita bakal next ke yang laut ya teman-teman. Ya, yang apa namanya? Ini aku langsung next aja ya karena mungkin teman-teman di sini ada kegiatan lain atau gimana. Takut capek juga, takut ngantuk juga. Nah, terus berikutnya ada danau tektonik. Nah, danau tektonik ini karena patahan biasanya. Tektonik kan berarti yang berhubungan sama um, apa aktivitas patahan atau lempeng. Nah, itu contohnya danau Singkara. Terus ada danau tektovulkanik ya, itu gabungan dari tektonik dan vulkanik dan itu contohnya Danau Toba. Terus ada Danau Kars atau Dolina. Danau Kars ini ya kita bisa bilang kapur, daerah kapur gitu. Nah itu karena dikikis terus-menerus ya, kan kapur tuh gampang terkikis oleh air gitu. Nah salah satunya itu Bendo Gede. Terus ada danau glasial. Nah kalau danau glasial ini di Indonesia, setahuku nggak ada sih. Tak adanya cuman sungai itu di pegunungan Jayawijaya. Jadi kayaknya ya nggak ada. Jadi di sini contohnya ada Great Lake USA di USA di Amerika. Terus ada bendungan alam juga itu di Danau Air Tawar. Gitu. Ini iya benar. Yang glasial ini gara-gara salju kok. Jadi dia merupakan akumulasi dari kayak daerah yang dingin gitu ya kan apa ya kayak misalnya kayak Pegunungan Jayawijaya itu kan ada esnya kan. Nah airnya itu dari si ini dari si esnya yang mencair itu yang bakal ngebentuk danau gitu. Nah terus perairan ini udah masuk perairan laut kok. Kita bakalan bahas tentang yang perairan laut. Nah ini di beberapa materi yang akan kita bahas itu ada klasifikasi laut, relief dasar laut, dan gerakan air laut juga kualitas air laut. Untuk klasifikasi laut ini berdasarkan terjadinya proses terjadinya itu ada transgresi, ingresi, dan regresi. Nah kalau transgresi dia tuh karena daratannya itu tergenang air laut, jadi si air lautnya itu naik gitu loh. Jadi misalkan ntar aku gambarin dulu. Misalkan ini daratan gitu ya. Terus si air lautnya segini. Nah tapi ternyata laut transgresi ini ya pasti mungkin gara-gara apalagi sekarang ya kayak apa krisis iklim, pemanasan global dan lain-lain. Si apa air laut ini naik gitu loh. Jadi si daratan yang aslinya ini daratan, tapi dia ketutup air laut gitu loh, udah tergenang. Nah ini kan namanya si lautnya itu kayak meluas gitu loh. Jadi air lautnya semakin lebar gitu, lautnya semakin lebar. Itu namanya laut transgresi. Nah, terus kalau misalkan laut ingresi, dia tuh terjadi karena laut mengalami penurunan. Nah, sebenarnya apa ya bedanya sih dari pergerakannya ya. Kalau misalkan ingresi ya, misalkan ini daratan, terus ini itu air laut gitu. Nah, ya udah berarti di dasar laut ini entah itu mungkin ya terjadi patahan atau gimana atau aktivitas tektonik yang lainnya. Jadi si dasar laut ini turun gitu loh. Jadi awalnya segini, dia tuh jadi segini. Jadi si lautnya itu makin dalam gitu. Yang awalnya cuman segini, jadi segini.
gitu. Jadi intinya ingresi itu menyebabkan lautnya itu makin dalam gitu. Kalau transgresi dia tuh menyebabkan lautnya itu makin luas itu. Nah, yang berikutnya itu laut regresi. Itu laut yang mengalami penyempitan dengan sedimentasi atau bahan-bahan yang dibawa misalkan dari sungai. Ya, kita tahu kan dari apa? Dari sungai itu pasti bawa material-material apalagi bagian muara ya, pasti entah itu bawa lumpur, bawa yang lain sebagainya. Jadi ya itu bakalan apa ya ngebentuk kalau misalkan lumpurnya terus-menerus itu dibawa sama sungai kan pasti bakalan terjadi penumpukan material kan. Nah, penumpukan material itu membuat si lautnya itu menyempit atau semakin kecil karena penumpukan material itu kayak bisa kita bilang membentuk daratan baru gitu. Jadi kalau transgresi dia itu lautnya meluas, ingresi lautnya semakin dalam, regresi lautnya semakin sempit gitu. Mungkin itu sih. Oke, lanjut. Nah, ini berdasarkan letaknya, laut itu dibagi tiga, ada laut tepi, laut tengah, dan laut pedalaman. Nah, untuk laut tepi sendiri itu letaknya di tepi benua. Ah, iya, benar. Yang regresi itu bikin dangkal juga benar. Jadi yang awalnya lautnya itu, oh ya, tadi masuk ke ini ya, yang lainnya karena ini ada teman-teman yang tanya juga. Jadi regresi itu bikin dangkal karena apa ya? Terus-terus bawa material gitu kan dari sungai. Jadi terjadi pendangkalan lah gitu. Nah, terus ini balik lagi ke berdasarkan letaknya. Untuk laut tepi itu terletak di tepi benua. Jadi ada contohnya ini si laut Arab ini. Dia kan ada di kita bisa bilang dia tuh ada di tepi benua Asia. Nah, itu yang namanya laut tepi karena dia ada di tepi benua Asia gitu. Ini kan beda kan Indian Ocean ini beda lagi. Nah, terus untuk laut tengah ini terletak di antara benua. Nah, kita salah contohnya ini laut tengah. Ini laut Mediterania. Ini kan ada di antara dua benua yaitu benua Eropa dan benua apa nih? Afrika. Nah, itu namanya laut Mediterania atau laut tengah gitu. Nah, terus ada juga laut pedalaman. Nah, ini terletak di tengah benua. Bukan di antara dua benua tapi di tengah-tengah benua. Contohnya ini Danau Laut Kaspia yang gambar yang di bawah ini yang di Rusia, di Kazakhstan dan lain di Iran. Nah, ini sebenarnya kan ada di benua maksudnya kayak di Asia gitu kan gitu jadi intinya dia di untuk laut Indonesia iya benar dia itu um, di antara ini kan di antara anggapannya Indonesia itu benua Asia kan terus si laut Indonesia itu uh, ada di antara benua Asia dan Australia gitu kan jadi dia terletak di antara dua benua gitu nah, dia termasuk laut tengah sebenarnya tuh nah cuman kalau misalkan ini enggak sih, aku lupa. Laut Jawa itu yang bagian atas kan ya. Nah, Laut Jawa itu bagian atas itu bisa dibilang terletak di tengah benua gitu karena dia ada di tengah-tengahnya Indonesia. Itu sih. Nah, terus ini berdasarkan kedalaman laut. Nah, untuk berdasarkan kedalaman laut itu dibagi empat, ada littoral, neritik, batial, abisal. Nah, untuk littoral dia itu ada di wilayah pasang surut. Jadi ya apa ya, di wilayah yang masih terkena pengaruh pasang surut ya udah berarti kalau pasang dia apa ya airnya menggenang kalau surut ya nggak ada nah itu masih littoral nah terus itu kurang dari 200 meter ya terus untuk yang zona neritik itu kedalamannya sampai 200 meter benar. Nah ya benar kalau misalkan littoral itu masih sangat-sangat kena matahari benar-benar kena matahari jadi yang di sini tuh yang masih kena matahari itu ada littoral sama neritik. Nah, untuk neritik ini dia kedalamannya sampai 200 meter. Nah, ini dia tuh tempat di mana kayak masih banyak makhluk hidup gitu kayak koral, terus intinya hewan-hewannya masih banyak gitu loh, masih sangat-sangat beragam gitu. Nah, itu benar-benar kena matahari, tumbuh-tumbuhannya juga tumbuh-tumbuhan lautnya juga masih banyak gitu. Nah, terus untuk yang batial ini antara 200 sampai 2000 meter. Nah, di sini sebenarnya masih kena matahari. Cuman nggak sekena matahari neritik gitu loh. Jadi agak gelap dan apa ya?
untuk perkembangan tumbuhan laut kan dia butuh ini kan proses fotosintesis kan, dia butuh cahaya matahari, jadi agak kurang sih gitu. Ada cuman nggak beragam, cuman beberapa tumbuhan laut aja. Terus zona abisal ini dia yang paling dalam, itu lebih dari 2000 meter, dan udah dia tuh cuman ada ini loh, cuman ada makhluk ikan gitu, cuman intinya cuman hewan-hewan gitu, karena ya nggak ketembus matahari juga, jadi proses fotosintesisnya juga nggak bisa dilakukan sama tumbuhan gitu. Terus next ini relief dasar laut. Ini udah ada berapa ininya ya Pak? Hurufnya. A nih ya pulau. Terus B aku anotit aja deh. A nih pulau, B nih ya itu zona pasang surut yaitu tadi litoral. Terus ini paparan benua atau kita bisa bilang kayak masih salah satu bagian dari uh, daratannya gitu ya. Cuman dia udah tergenang air laut. Itu namanya paparan benua. Terus ini juga lereng benua. Terus ada basin. Basin kita bisa bilang kayak apa ya, cekungan di dalam laut gitu loh. Jadi basin ini bentuknya lebar sebenarnya, nggak sekecil ini ya. Jadi kayak habis paparan, habis lereng, terus langsung cekungan gede gitu loh. Nah ini datar, bilang ya cekungan sih, kayak lembah lah, lembah gitu. Nah terus yang F itu punggung laut, ya bisa dilihat dari gambarnya, punggung laut, nggak sampai atas juga, kayak ya bentuk daratan tapi bukan daratan, relief yang kayak gunung, kayak bukit lah gitu, bisa gitu. Terus ada Palung, ya tahu Palung pasti teman-teman udah tahu pasti, gunung laut. Nah gunung laut ini dia muncul ke permukaan, nah kita bisa bilang kayak Krakatau salah satu gunung laut karena dia kan dasarnya di dalam laut sebenarnya, cuman karena tinggi juga ya si puncaknya itu keluar gitu. Terus ada Guyot. Nah, kalau Guyot ini dia bisa disebut juga sebagai table mound atau ya kayak, jadi bentuknya tuh ya dia tuh gunung sebenarnya. Tapi puncaknya itu rata gitu loh. Set gitu. Nah, ini gara-gara proses entah dari karena vulkaniknya atau tererosi air terus-menerus gitu. Jadi kayak rata gitu bentuknya. Kita ingat-ingat aja table mound. Berarti kayak kayak table kan, kayak apa? Kayak meja tuh. Terus ini ada relief pantai. Nah, relief pantai itu ada bentar, aku anotit lagi. Ini namanya Gosong, ini namanya Teluk, ini namanya Delta, dan ini namanya Tanjung. Nah, untuk Gosong Pasir sendiri dia tuh sebenarnya daratan. Tapi kalau udah pasang, dia tuh apa ya? Nggak kelihatan gitu karena ketutupan air gitu. Karena apa ya? Ya tergenang gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalkan surut, nah ini tadi Guyot itu, Guyot ya yang tadi ya, Guyot itu gak muncul ke permukaan. Jadi cuma di dalam, nggak kayak gunung laut, beda, bedanya itu. Guyot itu nggak muncul ke permukaan gitu aja. Nah ini aku balik lagi ke relief pantai. Jadi Gosong pasti teman-teman gimana ya? Aku ngasih contoh ya gimana ya? Pokoknya Gosong pasir ini sebenarnya dia daratan gitu ya. Cuman kalau pas dia tergenang air, jadi nggak kelihatan, nggak semuncul ini, nggak setampak ini. Jadi orang-orang tuh nggak bisa napakin tanahnya napakin kakinya di jadi kayak pulau kecil gitu loh. Nah terus ini teluk ya pasti teman-teman tahu yaitu perairan yang menjorok ke daratan, bentuknya gini. Dan teluk itu nggak akan lepas dari yang namanya tanjung. Kalau ada teluk pasti ada tanjung. Itu karena tanjung itu daratan yang menjorok ke lautan, ke perairan gitu. Jadi bentuknya kita bisa bilang kayak ini tanjung, ini teluk gitu. Sauku sih pasti mereka tuh selalu berdampingan gitu loh. Gak mungkin lepas. Tuh. Nah, terus yang berikutnya ini delta. Apa nih? Di Indo ada gosong di mana Kak namanya? Aku lupa di mana ya. Sebenarnya
Banyak kok di Indonesia tuh banyak. Aku lupa salah satu nama gosongnya tuh apa gitu. Sumpah kepo kan jadinya. Nah, pokoknya si ini aku lanjut ke delta ya. Nah, ini delta. Delta ini kan yang kayak tadi aku bilang ya, dia bawa material banyak lumpur gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi ini nih yang ini lumpur-lumpur yang dibawa sama yang dari sungai. Nah, ini namanya dari daerah ini nih namanya delta gitu, yaitu daerah terakumulasinya si material yang dibawa um, aliran sungai gitu sih. Ini yang deketnya muara lah. Nah, terus next ini gerakan air laut. Nah, itu ada gelombang laut, arus laut dan pasang surut. Nah, untuk gelombang laut kita tahu itu gerakan naik turun air laut yang tidak disertai dengan perpindahan massa. Jadi ya udah naik turun aja gitu. Massa airnya tetap, volume airnya tetap, cuman dia ya udah naik turun aja gitu. Nah, faktornya itu karena kecepatan angin. Semakin cepat anginnya, maka gelombangnya tuh bakalan semakin gede gitu, semakin besar gitu. Terus yang kedua lama angin bertiup. Semakin lama angin bertiup, maka gelombangnya juga akan semakin besar, akan semakin banyak juga gitu. Karena emang salah satu faktor terjadinya gelombang ini ya angin gitu. Terus kedalaman air laut. Jadi sebenarnya kedalaman air laut ini menurutku mau mempengaruhi si tinggi gelombang sih. Karena kalau misalkan dangkal, dia tinggi gelombangnya bakalan semakin tinggi sih. Karena kan misalkan ini air laut nih, ya permukaan laut nih. Terus ini da, apa dasar lautnya. Nah, dia bakalan punya energi gitu loh buat mantul. Nah, dari gini, terus mantulnya dia kan membentuk gelombang yang tinggi gitu. Tapi kalau misalnya ini makin dalam, kan energinya dari yang mantul ini buat ke sini akan jauh kan karena si jaraknya ini jauh dari permukaan ke dasar lautnya gitu. Jadi gelombangnya makin kecil gitu. Nah, itu sih. Ntar aku hapus coret-coretnya. Nah, terus ada arus laut. Arus laut itu beda kayak gelombang laut, di mana gelombang laut itu kan dia nggak masanya atau volume airnya itu nggak berpindah. Tapi kalau arus laut dia berpindah massa airnya gitu. Nah, untuk arus laut sendiri itu memang apa ya? Terjadi emang karena adanya perbedaan salinitas dan suhu di tiap bagiannya. Jadi kalau misalkan nggak ada perbedaan suhu, nggak ada perbedaan salinitas, atau kita bisa bilang densitas ya. Densitas itu kan massa jenis atau partikel-partikel yang ada di dalam air laut gitu loh. Nah itu nggak bakalan terjadi arus laut gitu. Kelewat. Terus ini tuh kita bisa bilang ini tuh arus laut global atau arus laut dunia. Nah ini kan ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah ini tuh dia menunjukkan dia tuh arus panas atau arus dingin gitu. Nah untuk yang merah-merah ini dia arus panas karena suhunya dia panas. Terus ada arus yang biru-biru ini arus dingin karena suhunya dingin. Nah ini bakalan terus bergerak karena adanya perbedaan suhu gitu. Arus itu lebih kecil, maksudnya ini kamu lebih kecil dari segi apanya? Kalau misalkan secara mana ya, secara fisik arus itu nggak terlalu kelihatan gitu loh, kayak gelombang. Kalau gelombang kan kita kelihatan kan dia tinggi, terus rendah lagi gitu, kayak misalkan ombak di pantai gelombang itu. Ya kayak tsunami itu loh, kan tsunami itu kan gelombang. Oke, mantap. Itu arus laut. Nah, ini juga ada salah satu dampak dari arus laut itu ada upwelling, downwelling. Jadi upwelling itu apa si masa aku anotit lagi ya. Si air laut yang di dalam ini yang sifatnya dingin karena dia kan nggak kena matahari lah ya, maksudnya nggak seintens yang atas, dia tuh naik ke atas. Nah, jadi naik ke atas. Nah, dan akibatnya gimana ya, di dasar laut itu kan pasti banyak mineral dan entah itu plankton gitu kan. Nah ini kan naik ke atas, nah jadi plankton terus mineral-mineral yang memang jadi makanan ikan gitu bakalan naik juga kan. Nah jadi ikan-ikan yang ada di permukaan dia tuh bakalan apa ya,
bisa dibilang menyerbu ke area ini. Jadi area yang terjadi upwelling itu keuntungannya adalah banyak ikan. Jadi nelayan-nelayan tuh banyak yang ke sana gitu. Karena dia tahu di sana tuh banyak ikan. Tuh, terus kalau downwelling itu kebalikannya, yaitu dari air yang di permukaan laut yang sifatnya itu panas, itu ke turun ke bawah gitu. Ya keuntungannya ya di sana nggak banyak ikan karena air di permukaan laut kan kayak nggak ada mineral yang kayak biasa aja gitu loh, nggak ada plankton juga jarang daripada yang di dasar laut gitu. Nah terus ini ada pasang surut, ini gerakan permukaan air laut yang disebabkan oleh gaya gravitasi, gaya tarik menarik antara bumi, matahari, dan bulan. Nah terus jenis-jenisnya itu ada berdasarkan faktor pembangkitnya, dia itu ada pasang surut purnama atau kita bilang spring tide dan perbani atau kita bisa bilang nip tide. Terus ada juga berdasarkan tipe dasar yaitu harian tunggal, harian ganda, harian campuran. Nah kalau harian tunggal, ganda, campuran ini berdasarkan um, berapa kali pasang surut itu terjadi. Gitu. Kita mungkin bisa kita bisa lihat spring tide sama nip tide. Spring tide itu kan tadi yang pasang surut purnama, yang nip tide itu perbani. Jadi bedanya adalah dari apa ya bentuk garis lurus sih bulan, matahari, dan bumi. Jadi kalau yang spring tide ini kan pasang surut purnama. Nah dia itu bakalan yang namanya matahari, bulan, bumi, dia tuh bakalan ngebentuk satu garis lurus yang punya sudut 180 derajat gitu. Kayak misalkan anggapannya kita patokannya si matahari sama si bumi ya. Nah ini dia tuh punya sama-sama ya satu garis lurus gitu loh, dan sudutnya itu 180 derajat. Bedanya kalau nip tide ini kan patokannya si matahari sama si bumi. Nah ini juga bulan juga jadi patokan. Nah dia itu ngebentuk sudut 90 derajat gitu. Menurutku teman-teman pahamin gambarnya aja, kayak ingat-ingat gambarnya aja. Oh spring tide nih lurus ya, garis lurus membentuk 180 derajat gitu. Terus nip tide nih yang perbani itu ngebentuk 90 derajat, bentuknya ya kayak gini gitu. Menurutku gitu sih, biar lebih memudahkan dalam belajar gitu sih menurutku. Ada yang tanya? Oke. Okay. Nah, terus lanjut, tinggal dikit nih teman-teman. Bentar lagi selesai kok. Nah, ini yang berdasarkan tipe dasar. Itu kan ada harian ganda, harian apa tadi? Bentar, aku lupa deh. Harian ganda, harian tunggal, ganda, campuran. Nah, aduh salah. Yang diurnal ini dia tuh tunggal, semi diurnal ini ganda, mix di semi diurnal atau campuran gitu. Nah, jadi dalam sehari namanya harian tunggal. Berarti cuman terjadi satu kali pasang dan satu kali surut. Kita ingat aja tunggal, diurnal, tunggal sih. Kita biar ingatnya tunggal. Berarti satu kali pasang dan satu kali surut. Sedangkan kalau yang apa tadi? Ganda, karena ganda kan berarti terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam satu hari, dalam 24 jam gitu. Nah, untuk yang mix semi diurnal, dia mix campuran, bisa aja dua kali pasang, satu kali surut, atau dua kali surut, satu kali pasang gitu. Pokoknya dalam sehari tuh dia campur-campur gitu loh, nggak yang beraturan. Nah ini untuk yang perairan laut Indonesia. Kita teman-teman pasti tahu sih kayak laut teritorial, ZEE, landasan kontinen. Nah ini tuh dibagi berdasarkan pemanfaatannya. Indonesia tuh buat apa sih kok ngebagi ini gitu. Kalau yang teritorial kita tahu dia tuh jaraknya kurang dari 12 mil dari garis pangkal pulau atau daerah yang masih kena pasang surut gitu. Nah, biasanya Indonesia tuh punya kekuasaan penuh gitu loh buat eksplorasi si laut teritorial ini. Terus yang berikutnya ada ZEE, yaitu maksimal 200 mil dari garis pantai, pokoknya masih dari daerah yang masih terkena pengaruh pasang surut. Jadi dia eksplorasi apapun di sini, SDA, konservasi alam, eksploitasi minyak, dan lain-lain sebagainya gitu. Landasan kontinen ini bukan lebih ke luas di permukaan air laut ya, tapi lebih ke kedalaman itu sih. Terus ini kualitas air laut, warna air laut itu tergantung apa yang ada di dalam air laut
gitu. Kalau misalkan air laut tuh di sana tuh banyak alga warnanya merah, ya udah air lautnya warna merah. Kayak misalkan ini kalian pasti tahu kayak Pink Beach kayak gitu. Nah itu Pink Beach itu karena emang di situ ada, aku lupa, ada batuan, dan batuannya itu emang punya mineral apa ya, aku lupa mineralnya, dan itu ngebentuk warna merah, warna pink gitu. Terus ada salinitas juga, jadi dipengaruhi oleh jumlah penguap, untuk salinitas di laut itu beda-beda ya. Itu dipengaruhi sama jumlah penguapan, curah hujan, kadar es yang masuk ke laut, dan lain-lain. Nah, semakin banyak penguapan, maka salinitasnya ini bakalan makin tinggi gitu. Semakin banyak hujan juga gitu. Nah, semakin banyak es yang masuk ke laut, si mineral atau si kadar garam ini makin berkurang gitu. Terus arus laut semakin menyebar, arus lautnya ya salinitasnya bakalan semakin menyebar gitu. Terus ini organisme yang ada di laut, dia tuh ada teri, bentos, dan pelagos. Kita bisa bilang bentos ini pokoknya dia hidupnya di dasar laut, sedangkan pelagos ini nggak di dasar laut. Eh, Terus bentos ini dibagi dua, ada sesil dan fagil. Sesil ini dia tuh terikat pada tempat, pokoknya dia nempel di si nempel kayak misalkan ke koral, ke dasar lautnya gitu. Itu sesil, pokoknya dia nempel gitulah di suatu tempat gitu. Itu sesil. Tapi kalau fagil dia benar-benar beraktivitasnya cuma di dasar lautnya gitu, di lantai lautnya itu gitu. Terus kalau pelagos dia hidupnya tidak di dasar laut, jadi kayak dia melayang-layang gitu loh di di airnya gitu. Itu ada terdiri dari nekton dan plankton. Nekton ini ikan lah ya, karena dia punya alat gerak. Nekton punya alat gerak, plankton enggak. Jadi plankton itu enggak punya alat gerak, jadi kayak cuman dia melayang-layang ngikutin arus laut gitu sih. Nah, udah nih teman-teman. Ini mungkin aku kasih kata-kata semangat ya, gitu. Kayak keyakinan, keberanian, dan semangat yang teguh sangat penting untuk bertahan dari masa-masa sulit. Aku tahu karena aku juga merasakan yang namanya SBMPTN di tahun 2020. Pasti ini tuh jadi masa-masa sulit gitu loh buat kalian. Masa-masa sulit, dan salah satu masa-masa yang nggak akan pernah kalian lupakan gitu. Kalian tuh pasti bakalan berpikir, untung apa aku apa ya, kalian ikut SBMPTN tuh pasti ada hikmahnya gitu loh. Kayak dari aku tuh merasa kayak pas kemarin-kemarin tuh, untung ya aku ikut SBMPTN, aku bisa merasakan gimana SBMPTN itu, aku bisa ketemu sama teman-teman baru kayak gitu sih. Mungkin dari aku itu aja. um, ah, aku ntar aku ini dulu ya, mungkin Tiana tadi belum apa namanya, belum pas pas aku perkenalan belum datang. Perkenalkan, namaku Arika, aku dari ITS. Ya, aku dari ITS. Dan mungkin sekedar, aku stop share dulu ya teman-teman, ntar lagi. Mungkin sekedar teman-teman tahu aja, aku itu bukan jurusan geografi atau yang gimana-gimana, karena ITS kan, ya kalian tahu Institut Teknologi kan, pasti kayak berhubungan sama teknik kan gitu. Jadi aku nggak berhubungan sama geografi sih, cuman aku ada pengalaman pas SMA, emang alhamdulillah kayak berkecimpung di geografi gitu sih. Itu sih teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau mau yang di sharing-sharingin gitu, mau tanya misalkan ya kuliah gimana, terus SBMPTN dulu gimana, kayak gitu. Sebelum kita masuk ke postes nih, dikit kok, dikit postesnya, dan kita bakalan ngerjain bareng-bareng gitu. Tips cara memahami geografi dong, apa ya gimana ya? Kalau aku sih, kayak yang aku bilang sih, menurut aku geografi itu bakalan lebih mudah dipahami dengan menggunakan gambar. Jadi kayak aku tuh dulu belajar geografi, oh ya, apa ya, kayak disclaimer, aku tuh dulu bukan anak IPS sih, anak IPA, cuman um, cuman ya apa ya, ada ketertarikan di geografi, jadi aku suka gitu belajar geografi itu. Ini banyak yang linjur ternyata, gak apa, gak apa. Linjur tuh bukan apa ya, hal yang buruk.